Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu rumit? Jalan terasa sempit, dan hati seperti kehilangan arah. Di antara jutaan kata, di antara ribuan ayat, ada satu surat yang jika kamu pahami, bisa menjadi kunci hidupmu. Surat ini pendek, tapi kandungannya dalam. Dia seperti peta yang menuntunmu melewati gelap dan cahaya. Seringkali kita mengejar banyak hal, harta, jabatan, pengakuan manusia, tapi lupa satu kunci, arah hidup yang benar. Dan arah itu, Allah sudah beri petunjuknya dalam surat ini. Surat yang dibaca setiap hari, tapi sering kita lalui tanpa makna. Mari kita berhenti sejenak, tarik nafas, buka hati. Kita akan menyelam bersama ke dalamnya dan menemukan kunci hidup yang sering kita abaikan. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membuka rahasia surat ini. Ayat demi ayat, hikmah demi hikmah, yang bisa menjadi arah dan cahaya hidupmu. Sahabat, surat ini kita baca minimal 17 kali sehari. Tapi berapa kali kita benar-benar berhenti untuk merenunginya? Surat itu adalah Al-Fatihah. Surat pembuka Quran. Surat yang menjadi inti doa kita. Inti solat kita. Intinya hidup kita. Allah membuka surat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekadar pembuka, tapi pengingat bahwa setiap langkah kita harus dimulai dengan namanya, dengan kasih dan sayangnya. Lalu kita membaca, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Disinilah kita diajak berhenti mengejar validasi manusia dan mulai belajar bersyukur atas setiap detik hidup ini. Kalau kamu lagi hilang arah, ingat ayat ini. Dia mengajarkan kita untuk selalu kembali memuji, selalu kembali menyadari siapa pemilik segalanya dan siapa yang mengatur jalan hidup kita. Setiap kali kita baca Al-Fatihah, sebenarnya kita sedang membuka pintu komunikasi langsung dengan Allah. Kita bukan hanya membaca, tapi mengucapkan doa paling dalam yang kita punya. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami makna ayat-ayat selanjutnya tentang kasih sayang Allah, jalan yang lurus, dan bagaimana surat ini bisa menjadi kompas kehidupan. Sahabat, setelah kita memuji Allah, kita diajak untuk mengenal sifatnya yang paling lembut, Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih, lagi maha penyayang. Bayangkan, kasih sayang Allah jauh melampaui kasih seorang ibu pada anaknya. Setiap napas yang kamu hirup, setiap detik yang kamu hidup, itu adalah rahmatnya. Lalu kita baca, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ayat ini mengingatkan kita, hidup ini bukan tujuan akhir. Kita sedang dalam perjalanan pulang. Dan di titik inilah kita benar-benar merendah
melepaskan gengsi, melepaskan keangkuhan. Kita berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalimat ini adalah inti hidup seorang mukmin. Disinilah kita menyerahkan kendali. Disinilah kita mengaku lemah. Disinilah kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai bersandar sepenuhnya pada Allah. Sahabat, kalau kamu pernah merasa sendirian, kalau kamu pernah merasa tidak ada yang menolong, ingat ayat ini. Ayat ini bukan hanya bacaan, tapi janji perlindungan yang bisa kamu rasakan setiap kali sholat. Di bagian berikutnya, kita akan membahas doa terbesar yang kita panjatkan dalam surat ini. Doa yang menentukan arah hidup kita. Jalan mana yang kita pilih dan jalan mana yang harus kita hindari. Sahabat, setelah kita memuji, mengagungkan, dan menyerahkan diri pada Allah, kita akhirnya sampai pada inti doa terbesar kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini bukan sekadar kalimat. Ini adalah ceritan jiwa yang butuh arah, butuh cahaya, butuh petunjuk agar tidak tersesat. Kita mohon jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Ayat ini adalah kompas. Dia mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh persimpangan. Ada jalan yang membawa kita semakin dekat dengan Allah. Ada jalan yang membawa kita semakin jauh. Saat kita membaca ayat ini dalam sholat, sebenarnya kita sedang mengulang sebuah sumpah. Ya Allah, tuntun aku. Jangan lepaskan aku. Karena tanpa petunjuknya, kita mudah goyah, mudah terjatuh, mudah mengikuti hawa nafsu. Sahabat, setiap ayat di surat ini seperti benang yang menyambung kita pada Allah. Dia bukan hanya bacaan wajib sholat. Dia adalah peta hidup, doa terbesar, dan jembatan rahmat. Di bagian berikutnya, kita akan menutup renungan ini. Kita akan meringkas hikmah surat ini dan mengajakmu membawa kunci hidup ini ke dalam keseharianmu. Sahabat, kita sudah menyelam dalam surat yang pendek, tapi kandungannya seluas samudra. Surat yang setiap hari kita baca, tapi sering kita lupakan maknanya. Al-Fatihah adalah kunci hidupmu. Dia mengingatkanmu siapa yang menciptakanmu, siapa yang memberimu rizki, siapa yang mengatur langkahmu, dan kemana akhirnya kamu akan kembali. Kalau hari ini kamu bingung, kalau hari ini kamu merasa kecil di tengah dunia yang besar, ingat surat ini. Baca dengan hati, bukan hanya lisan. Biarkan setiap kata menjadi doa. Biarkan setiap doa menjadi cahaya. Sahabat, tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Allah. Tidak ada jalan yang terlalu gelap bagi petunjuknya. Selama kamu terus memanggil namanya, selama kamu terus membuka surat ini,
Dia akan membuka jalanmu, memberi arahmu, dan menguatkan langkahmu. Mari kita berdoa sebentar. Ya Allah, tuntun kami ke jalan-Mu yang lurus. Jadikan Al-Fatihah bukan hanya bacaan di bibir, tapi juga cahaya di hati kami. Bimbing kami di dunia hingga ke akhirat. Kalau narasi ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Tulis di kolom komentar ayat atau doa yang paling menyentuhmu. Mari kita jadikan ruang ini tempat saling menguatkan. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan setiap pengingat baru yang bisa menguatkan imanmu. Bergabunglah dengan komunitas Hikmah Quran Official, tempat kita sama-sama belajar, merenung, dan mendekat kepada Allah. Sahabat, jangan pernah lelah membuka kunci hidupmu, karena di dalamnya ada jalan, ada cahaya, dan ada Allah yang selalu menunggu hatimu pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.